2, 3. Mungkin sampingannya itu mungkin Oriflame atau apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Bapak menjelaskan ini sederhana aja karena ini sudah dijelaskan di kelas besar, di mana di kelas besar itu dia berbicara tentang gaya listrik dan medan listrik. Nah, karena soal yang banyak keluar medan listrik, maka ini Bapak buat dulu medan listrik. Medan listrik adalah suatu area yang dipengaruhi oleh garis gaya listrik yang arahnya keluar ataupun mendekati. Kalau dia positif, di sini ada kata positif. Jadi kalau dia positif, dia menjauhi. Kalau dia negatif, dia mendekati. Kayak gini. Nah, ini yang mau Bapak jelasin nanti, karena ini di soal banyak nih. Nah, kalian nanti kalau misalkan nanti kita langsung ke soal aja di kasus, soalnya nanti kebanyakan begini. Ada 3 partikel. Satu muatannya negatif, satu muatannya positif. Misal kayak gini deh. Ditaruh materi di sini titik. Nah, ini benda 1, ini benda 2. Medan magnet ini gimana arahnya? Nah, kita lihat. Kalau misalnya dia negatif, dia masuk, berarti di sini negatif. Berarti partikel ini akan tertarik ke sini. Nah, ini E1-nya ke sini. Kalau ini positif, berarti dia keluar, ditarik, atau ditolak. Ditolak dia kalau positif. Nih, di E2-nya ke sini. Maka resultannya adalah E1 ditambah dengan E2. Nah, soalnya banyak kayak gini nanti kita kerjain. Kalau dia, jadi studi kasusnya kebanyakan nanti soal di medan listrik dan gaya listrik itu ada partikel diletakin sejajar. Kemudian kayak gini, sejajar gini. Kelihatan nggak? Nah, kalau sudah sejajar apalagi Pak? Kalau sudah sejajar segitiga. Nah, itu aja poinnya. Pak, kalau misalkan di sini muatannya negatif, positif, kalau di sini ada partikel, ini ada titik partikel nih, maka kalau ini positif, maka medan listriknya dia akan keluar ke sini, E-nya. Nah, kalau misalnya dia negatif, maka ada titik di sini, maka dia akan tarik ke sini. Nah, itulah artinya medannya. Karena konsepnya kalau kita lihat magnet, batang magnet itu ada negatif, ada positif. Nah, kalau yang negatifnya, kalau yang positifnya dia akan keluar, kemudian masuk ke kutub negatif, kayak gini kan. Nah, seperti itu. Itulah dia. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Oke, kalau bisa. Bisa, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya di soal yang dikasih Ibu itu banyak pakai vektor. Tapi kalau misalnya soal yang di tutorial gimana, Pak? Sebenarnya itu vektor itu menandakan jarak aja. Vektor itu bermain ketika dia di jarak aja. Cuman biasanya kan kalau kita tuh nggak mau rumit, maunya tuh yang diskrit. Jadi skuad medan listrik ini merupakan besaran vektor. Makanya soalnya ada yang menggunakan vektor. Yang kedua, kalau dia berhubungan dengan vektor, berarti dia ada apa? Ada nilai dan apa? Arah. Nah, jadi ketika kalian nanti ngerjain di gaya, makanya banyak gambar-gambar nanti. Nah, di sini rumusnya gampang konsepnya. Kalau di sini dijelaskan bahwa kalau misalnya kita di SMA dulu tuh E sama dengan F per Q, atau F itu sendiri sama dengan K dikali dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan Q sini Q1. Dicoret bisa juga gini atau QG. Di sini ada R kuadratnya ya, sorry. Nah, ini R kuadrat, makanya dapatnya nanti rumus E itu dapatnya nanti E sama dengan ini yang secara umum ya, K per R kuadrat. Ini dia. Nah, ini Bapak cuma mau ngasih review sebentar. Kalau F itu sama dengan apa? F itu sama dengan, kalau di SMA kalian bisa ingatnya tuh gampang, kakiku robek-robek. Nah, begini tuh, kakiku robek-robek.
Nah, K itu adalah konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di soal nanti dia biasa dikasih tahu. Di sini nilai K itu biasanya sebanding dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini epsilon 0 ini artinya permitivitas ruang hampa. Nilainya 8,8 kalau nggak salah. Nah, nanti dikali, hasilnya nanti dibuletin jadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton per, di sini Newton per, di sini kolom kuadrat, ini meter kuadrat. Nah, inilah. Nanti ada di soal. Nah, ini seperti ini konsepnya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kok nggak pakai vektor, Pak? Karena ini kita ngerjain yang discrete dulu. Yang vektor nanti, biasanya vektor itu hubungannya dengan jaraknya nanti. Oke, sekarang nih contoh kasusnya, Pak. Sekarang ada muatan positif, ada muatan negatif nih di sini. Di sini ada partikel nih. Bapak mau tanya, ini benda 1, ini benda 2. Berarti E1-nya yang ini enggak? Oke. Sepakat E1-nya ini? Medan magnetnya? Ya, Pak. Kalau negatif berarti E2-nya yang ini. Ya kan? Nah, berarti kalau kayak gini, berarti ini R resultan dari titik ini, maka itu sama dengan E1 ditambah dengan E2. Nah, biasanya kasusnya seperti ini masih di soal tutorial. Belum dikasih vektornya, belum dikasih. Makanya Bapak ngasih ini dulu. Segaris tuh. Satunya dibalik di situ, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Nah, misalkan kayak gini, Pak. Resultan listrik dengan tak segaris. Kalau tak segaris nanti gunakan rumus penjumlahan vektor yang menggunakan kosinus itu. Nih. Di mana akar yang gunakan rumus, misalnya ini ada 2 buah muatan nih. Di sini ada titiknya nih. Titik ini berarti kan dipengaruhi oleh vektor ini. Kalau dipengaruhi vektor ini maka di sini namanya E2. Kalau dia ke sini berarti ini E1. Nah, maka kalau kita ketahui arah sebenarnya itu merupakan resultan yang disebut dengan EA nih. Kalau dia bentuknya kayak gini, maka di sini bisa dibuat bahwa resultan EA itu sama dengan akar dari Pak E12 misalnya kan gitu. E12 ditambah dengan E2. Ini bukan E12, sorry. Ini E1 kuadrat, ini E2 kuadrat. Ditambah dengan 2 kali E1 kali E2, ini cos theta. Ini dia. Sama seperti penjumlahan rumus 2 kosinus. Gitu. Nah, kalau ada soal seperti itu. Ini untuk bola berongga, tapi ini untuk pertemuan besok nih. Nah, sekarang itu aja dulu deh. Ini keping sejajar, itu aja dulu. Kita bahas ke soal langsung deh. Mana soal ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nggak ada, kalau nggak ada langsung kita masuk ke suatu soal. Ini dia soalnya. Oke. Kalau ngerjain tugas dengan Bapak ataupun kuis nanti, kalian ingat buat diketahui ya. Buat diketahui sama buat ditanya. Itu aja poinnya. Jadi kalau ada soal kayak gini, berapa besar muatan suatu titik yang bisa menghasilkan medan listrik 1 Newton per kolom pada jarak 1 meter. Jadi kalau mau ngerjainnya sederhana ya, sama seperti dulu di SMA. Divisi. Kalau dengan Bapak sih poinnya aja, nggak usah ditulis soalnya. Jadi poinnya adalah apa? Buat diketahui. Kayak biasa, diketahui. Nah, diketahui apa? Di sini kalian bisa lihat. Diketahui, Pak, di sini ada nilai medan listrik itu apa nilainya? Nah, kita bisa lihat di situ. Penanya mana ya?
Nah nih, ini ada namanya medan listrik, ada jaraknya 1 meter di sini. Nih, kalian bisa lihat di situ. Nah, nih. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu ini, apa yang ditanya muatan? Muatan itu apa simbolnya? Q. Medan itu E. Jarak itu R. Yang ditanya Q. Kalau ini soalnya gampang nih, mah. Kalian tinggal buat di sini. Kalian tinggal buat nilai E-nya berapa, R-nya berapa, ditanya apa ditanya? Ditanya adalah muatan. Nah, ini yang ditanya. Gini aja, langsung buat jawab. Nah, kalau dibuat diketahuinya, kalau Bapak biasanya ini ngasih nilai 5, kalau bobotnya 20 ini diketahui aja nilainya 5. Oke. Masukin nilai E-nya. Nah, ini bisa deh kalian. E-nya 1, R-nya 1 juga, Pak. Ini Newton per Coulomb. R-nya meter. Kemudian ditanya Q. Maka sesuai dengan rumusnya tadi, E sama dengan apa? K I per R kuadrat. Pak, ini dia di soal dia nggak pakai K, Pak. Nih, dia pakai ini. Nah, K tadi apa nilainya? 1/4 Pi epsilon 0. Ini nilainya setara dengan 8,99 kali 10 pangkat 9. Ini kalau Bapak buletin, boleh pakai 9 kali 10 pangkat 9. Kalau di soal dia pakai ini tuh, 8,99. Kalau dibuletin kan 9 nih, ya enggak? Ini kalau dibuletin 9. Nah, maka nanti Bapak pakai yang 9, maka dimasukin nilainya. Maka nilainya menjadi E sama dengan, masukin. Yang ditanya Q, Pak. Oh, ini yang ditanya Q berarti kita tinggal ubah aja. 9 kali 10 pangkat 9, di sini Q per 1 kuadrat. Nah, jadi kalau kita nyari Q berarti tinggal Q sama dengan, masukin E-nya 1 dikali dengan 1 kuadrat dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nanti dapatnya hasilnya 1,1 kali 10 pangkat min 10. Satuannya Coulomb. Gitu. Ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke, berarti bisa ya. Kalau Bapak jelasinnya kecepatan, silakan bilang, Pak, mohon maaf Pak, dipelan sedikit Pak. Gitu. Karena ada yang nangkapnya beda-beda, jadi Bapak ambil yang tengah-tengah aja. Pak, sudah pas kok Pak. Ya udah gitu. Karena Bapak tahu kalau kalian, ini kan tutorial yang terakhir, kalian pasti udah ada belajar juga. Kalau kalian udah ngerti, ini Bapak akan jelasinnya cepat. Tapi kalau kalian belum ngerti, Bapak akan jelasinnya santai. Gitu. Nah, selanjutnya di sini nomor 2. Nah, nomor 2 kalian bisa coba kerjain deh. Coba dikerjain nomor 2. Ini sama kayak tadi soalnya. Gambar di bawah ini merupakan 3 partikel yang terletak pada sumbu X. Partikel 1 dan 2 posisinya tetap. Partikel 3 yang ini. Nah, partikel 3 ini yang sering bergerak bebas. Jika L12, L23 itu adalah gaya resultan, jadi L12 dan L23 itu ada sama jaraknya, dan gaya resultan partikel 3 akibat 1 dan 2 0, berarti F-nya itu pada F3, resultannya itu 0. Arti resultan itu apa? Penjumlahan atau pengurangan tumbuh yakin. Nah, di sini bisa kita buat, artinya F3 itu adalah F31, bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung arahnya nanti. F32. Nah, tapi pertanyaannya di sini nilainya 0 nanti. Ini 0. Nah, masukin nilainya. Nah, tentukanlah perbandingan. Ini perbandingannya ditentuin nih. Perbandingan Q1 banding dengan Q2. Seperti itu. Kalau kayak gini, berarti kalian bisa umpamakan bahwa
gayanya itu bisa kalian cari dengan menggunakan persamaan ini. Rumus gaya elektrostatik itu rumusnya apa? K/Q 1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, resultan gayanya bisa dapat ini nanti. Resultan gaya bekerja pada muatan Q3. Nah, dimasukin. Pak, berarti kalau misalnya ini 0, berarti F3-nya 0. Kita cari gayanya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya gayanya dulu. Sekarang muatannya ini ada yang kurang sebenarnya soalnya. Apa yang kurang? Ada yang tahu nggak? Dari soal ini ada yang kurang. Ada yang tahu? Jenis muatannya Pak, Iya, mau positif muatannya. atau negatif? Tidak dikasih Iya. tahu karena kita mau nentuin arah. Nah, di sini di soal diibaratkan semuanya itu sama muatannya. Mau negatif, negatif semua. Positif, positif semua. Karena nanti ketahuan di perbandingan nanti. Jadi dianggap semuanya ini seragam. Oke? Jadi kalau kita nggak tahu muatannya, jadi dari 3 ini nggak dikasih soal muatannya, ini dianggap seragam. Mau dibilang positif semua boleh, mau dibilang negatif semua boleh. Karena nanti hasilnya itu bisa negatif, ketahuan negatif positifnya. Oke, kita coba ya, benar nggak? Sekarang ini kita mudah, perhitungan, kita anggap semua muatan positif. Ini positif, ini positif, ini positif. Kalau ini positif, berarti kita gambar aja partikel ini, titiknya aja kita gambar. Partikel 3 ini, ada namanya gaya F31. F3 sama 1. Berarti gaya kolomnya kemana? Karena dia muatannya positif sama positif, berarti dia tolak menolak. Berarti F31 arahnya ke sini. Sekarang kita F32. F32 dengan F31 ini positif sama positif. Arahnya tolak menolak juga. Berarti arahnya ke sini juga. Ke kanan juga. Berarti arah F31 juga ke kanan. Kalau Bapak gambar di sini dia ke kanan juga. Ini F32-nya. Pak, ini kan gambar berarti arahnya semuanya sama dong, Pak. Berarti ini ditambah F31 tambah F32 berarti sama dengan 0. Nah, masukin ke persamaan ini, makanya dapat nih F13 atau 23, masukin persamaan ini. Nah, kalau sudah tahu F31, F32, ini jaraknya kan L12, 1L2. Anggap aja ini X. Ini juga X, karena dia sama. Nah, kita tentuin jaraknya lagi. R31 itu jaraknya adalah 2X, Pak. Kalau misalnya R32 itu, Pak, jaraknya adalah X. Berarti ini kalian masukin nanti di dalam pencarian, nanti dapatnya ini. Kok bisa itu, Pak? Dapatnya minus 4. Oke, kita buktiin. Kita cari. Ini kok pennya bisa berdiri ya? Oke. Pen. Oke. Jadi gini tadi. Nah, kita fokus ke benda 3 aja. Benda 3 ini tadi, ini benda 1, benda 2, ini benda 3. Nah, gaya benda 1 tadi, F31, karena ada gaya ini kan karena positif muatannya semuanya. Ini positif. Maka gayanya itu kan gini dia jadinya. Tolak menolak nggak? Positif dengan positif tolak menolak, berarti dia akan gini nih. Ini namanya F31. Arahnya ke sini. Kemudian arah F32 kemana arahnya, Pak? Arahnya F32 kalau benda yang ini juga ke sini arahnya. Nah, kalau kita tinjau benda yang ini arahnya gimana, Pak? Ini arahnya saling berlawanan nih. Kalau yang benda 2 ini coba tinjau, siapa yang bisa? F23-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan kalau dari layar kalian? Ini ke kanan bener ya, sama ya di layar kanan juga kan kalian lihatnya? Yang ini kanan. Ini kiri. Biar kalian lebih, ya nggak, benar nggak, sama nggak dengan monitor, dengan kalian bilang Bapak tulis ini di kiri kalian, ini kanan kalian, sama? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Kalau benda Sama. ini F22-nya kanan atau kiri?
Kalau misalnya ditanya, tentukan gaya di F2. Ini kanan atau kiri? F23-nya kiri. Kiri. Kiri ya? F23-nya ke kiri, bener. F23-nya ke kiri. Karena dia dengan yang ini torque menolak nih. 23 dengan ini torque menolak. Kalau F12-nya? Kiri. Kanan. Dengan dia, itu dia. Kanan, Pak. Saya kanan. Nah, berarti ini nanti kalau kayak gini ini artinya pengurangan nih, karena dia berlawanan. Kalau yang ini jelas ya, kalau ini jelas sama kayak di ujung. F12-nya juga miring ke kiri, dan ini F13-nya juga ke kiri. Itulah dia. Ini kalau ditinjau satu-satu. Nah, jadi beda-beda. Nanti kalian kalau ada kasus kayak gini, lihat muatannya. Muatannya ini berubah-ubah kalau tergantung soal. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, maka kalau ditanya resultan F3, maka F3 itu sama dengan F31 ditambah F32 kalau yang ini. Kalau F2-nya yang ini sama dengan F23 dikurang dengan F12. Ini boleh pakai tanda mutlak biar hasilnya positif. Mengapa pakai tanda mutlak? Karena nanti di dalam soal tanda itu cuma menunjukkan arah. Kalau kita mau nyari besarnya aja, kita nggak perlu ini. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalnya nilainya 8, Pak. Yang ini nilainya berapa? 7. Maka benda ini sudah jelas. Benda ini akan mengarah ke angka 8 ini. Dengan gaya berapa selisihnya? Dengan besarnya berapa? 8 kurang 7, 1. Itu loh maksudnya. Nah, kalau sudah tahu ini, paham ini konsepnya loh. Kalau sudah paham ini, maka nanti dimasukkan di situ tadi. Dimasukkan ke soal tadi, yang ini. Itu nanti dapatnya gini, K sama dengan Q3 dikali dengan Q1 per Q31 ini kan 2X kuadrat. Sama dengan K Q3 Q2. Ini sama dengan X kuadrat. Ini kan bisa dicoret nih, kakaknya coret, tinggal Q1 dan Q2. Nah, oh iya, Pak, ini minusnya, ini minus, Pak, karena dia pindah ruas. Kok dari pindah ruas, Pak? Kan tadi di sini 0 nih. Ini 0 sama dengan F31 ditambah dengan F32. Kalau Bapak pindah ke sebelah kiri, ini jadi minus F31 sama dengan F32. Makanya di sini minus. Nah, minus ini nanti ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Makanya ini bisa jadi 4 nanti. Jadi tinggal Q1 nanti Q1 per 4 minus sama dengan Q2 per 1. Maka perbandingan minus Q1 per Q2 sama dengan perbandingannya adalah 4:1. Atau istilahnya minusnya pindahin sebelah kanan jadi gini, maka hasilnya di minus 4. Itu dia. Makanya di sini dapatnya ini. Nih, minus 4. Pak, berarti kalau minus ini artinya apa, Pak? Berarti muatan antara Q1 sama Q2 ini salah satunya ada yang negatif. Pilih aja salah satunya. Pembaginya, karena perbandingan itu nggak ada. Perbandingan itu kalau positif berarti pembaginya positif. Kalau ada negatif berarti ada salah satu dari antara Q1 dan Q2 ditulis di sini ada muatannya negatif, tulis. Kalau mau disuruh kasih tanda. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini silakan tanyain. Soalnya ada 6 tuh. Ada? Nggak ada, Pak. Masih gampang, Pak. Oke, nanti tugasnya Bapak kasih soal ini lagi loh. Bapak ganti nilainya. Dikumpul kapan, Pak? Dikumpul secepatnya sampai sore. Karena nanti kalau lama-lama numpuk nanti koreksinya. Oke. Kalau sudah, coba deh satu. Kita break bentar. 10 menit, kalian mau minum, mau ke toilet silakan. Oke, kita break dulu 5 menit ya. Sambil kalian break, boleh kalian coba kerjain dulu nomor 3.
Ambil break 10 menit, kerjaan nomor 3. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nomor Jelas, 4, Pak. jawabannya apa? Sudah dapat? Bisa? Ada yang bisa ngerjain ini? Ini dapatnya nih adalah 0,5 perbandingannya atau setengah. Jadi kalau misalnya kita lihat nih Q banding Q itu dapatnya 1/2 atau setengah. Dari mana Pak hasil ini? Kalau dari hasil sederhananya, jadi konsepnya itu adalah ada bola besar, muatannya Q. Kemudian bolanya, ada bola lagi di sini. Nah, bola ada muatan berpindah nih. Sebuah buah muatan Q. Berada dalam sebuah bola sangat kecil. Sebagian muatannya yaitu Q pindah. Yang muatan di sini pindah ke sini, Q sini pindah dia. Berarti tinggal berapa di sini kalau dia pindah? Q dikurang dengan Q enggak? Gitu. Jadi muatan di sini pindah ke satu bola ini. Nah, kita nggak tahu muatannya berapa nih, random. Nah, pindah sebagian. Maka kalau dia pindah sebagian, seharusnya ini sisanya adalah Q kurang Q. Ini kita main variabel doang. Di sini ada Q lagi, si Q ini. Q ini nggak tahu berapa si Q ini. Q ini yang pindah tadi, kita nggak tahu nih si Q yang pindah tadi ini berapa nilainya. Nah, kita gunakan rumus persamaan diferensial. Di mana kita bisa mencari rumusnya do F per do Q. Nah, jadi dianggap persamaan diferensial bahwa turunannya itu harus 0 nantinya. Biar hilang variabelnya tuh turunannya harus 0. Maka kalau untuk menghilangkannya itu 0, maka gini kita bisa tahu. Misalnya ada suatu fungsi diturunin, maka ini jadinya kalau kita buat jadinya ini F sama dengan fungsi X ini. Ini kan sudah tahu nih kita fungsinya. Fungsinya apa ini? Fungsinya ini adalah karena kita turunnya terhadap ini, terhadap doki, semua yang nggak ada unsur Q-nya itu kan nilainya 0 kan kalau diturunin kan. Jadi sehingga di sini nanti kalau kita turunin sekali, seharusnya udah hilang semua unsur-unsur yang ini. Sehingga ini nanti kalau bawa nih Q dikali dengan Q kecil dikali Q kuadrat nih gini. Ya. Nah, ini diturunin, fungsi ini diturunin terhadap Q sehingga hasilnya nanti Q sama dengan 2Q ya, dikurang dengan 2Q ya. Ya enggak? Kalau diturunin, ini hasilnya 2Q. Maka kalau misalnya Q dikurang 2Q sama dengan 0, maka dapatlah ini nanti. Gitu sih teorinya gitu. Sehingga diperoleh ini nih. Q dikurang 2Q sama dengan 0. Bindar ruas, maka Q banding Q besar tuh dapatnya setengah. Ya, gitu. Q besar dibanding ini jadinya Q dikurang 2Q Q sama dengan 2Q sama dengan 0. Berarti kalau Q sama dengan 2Q, kalau Q besar per Q kecil itu dapatnya 2. Iya benar. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi dari mana fungsinya ini Pak? Fungsinya dari turunan sekali. Dianggap turunan sekali ini bisa menyelesaikan gaya interaksi dia ketika dia maksimum. Karena ketika dia maksimum kan dianggap nilai R-nya nih kalau mau kita asumsikan nilainya 0 sebenarnya. Karena dia kan kalau dia maksimum kan sebanding dengan F, bisa seperti itu. Kalau ini dia maksimum kan nih nilai R-nya naturalnya kecil, 0. Kalau di 0 kita anggap hilang semuanya, tinggal ini fungsi ini kita turunin. Nah, kalau diturunin juga ini kan jadinya 0, R-nya diintegralin 0. Itu sih secara sederhananya seperti itu. Lanjut nomor 4. Dua buah bola masing-masing bermuatan sama. Nah, di sini
kita pertama kali kalau ada soal kayak gini, ini soal SMA, ingat banget nih Bapak SMA dulu nih. Soal ini adalah soal di buku Martin Kanginan, kalau kalian masih ingat mereknya Erlangga. Pernah nggak belajar pakai buku Martin Kanginan merek Erlangga? Nah itu kalau di SMA itu buku yang paling favorit untuk guru-guru fisika, karena di situ paling lengkap dan paling sulit soalnya di situ. Oke. Nah, katanya, tapi enak penjelasannya, clear di situ. Banyak pembahasan soal juga. Nah, di sini yang mau Bapak jelasin adalah dua buah bola masing-masing plus Q, massa sama yaitu M. Kedua bola tersebut bergantung tali yang tidak bermuatan. Nah, kalau dia tidak bermuatan, menggunakan asumsi sudut kecil, buktikan bahwa jarak X di mana sistem dalam keadaan setimbang. Jadi dalam keadaan setimbang, tidak mengalami pergerakan, dia setimbang gitu. Nah, di sini sebenarnya ini hukum Newton 1 ini nih. Kok hukum Newton 1, Pak? Karena dia itu nggak ada pergerakan. Sigma F kan sama dengan 0, hukum Newton 1. Nah, karena di sini kita, dari mana Pak dapatnya ini Pak? Nah, dapatnya ini itu dari namanya diagram bebas gaya-gaya. Jadi kalau Bapak gambar, ada sebuah bola berayun, itu kita gambarnya simpel aja. Kita gambar gini, set. Nah, satu aja cukup untuk mewakili. Nah, Pak, ketika ada suatu benda bergantul seperti ini, nah pakai bandul dengan sudut theta di sini, ada gaya apa aja? Itulah yang disebut dengan diagram bebas. Kita gambarin. Ini ada namanya T di sini. Ini T. Nah, di sini ada namanya W. Ada namanya ke sini namanya, ini gara-gara ini ada namanya TX. Ini ke atas ini ada namanya, kalau diproyeksikan ada namanya TY. Ke samping ini ada namanya FE. Pak, kok ada FE? FE itu apa? FE ini adalah gaya kolom antara dengan satu dengan yang lainnya, kan muatannya sama nih. Berarti dia tolak menolak. Karena ada muatan di sini tadi positif juga, ini positif juga. Jadi tolak menolak. Nah, inilah diagram gayanya. Kalian harus gambarin dulu. Kalau kalian sudah paham ini, ada tali, ada TY, ada TX. Nah, kita masuk ke TY itu nilainya apa? TY itu sama dengan T cos theta. Pak, kok bisa cos theta? Dari mana, Pak? Ini kalau theta di sini, ini ada sama dengan theta di sini nih. Ya nggak? Sudut dalam berseberangan itu tetanya sama. Ya, maka itu jadinya T cos theta. Kalau TX itu sama dengan T sin theta. Bapak kok bisa tahu itu cos sama sin dari mana, Pak? Ingat konsepnya, Bapak ulangi lagi dulu waktu belajar dinamika, Bapak ngajarin gini. Kalau tetanya di sini, mau tetanya di sini, itu sama kalau kita udah tahu konsepnya. Nih, mau tetanya dibalik kayak gini. Nah, yang penting kalian tahu arahnya. Sekarang Bapak tanya, nih di sini. Ini ada F, ini ada namanya Fx, ini ada namanya Fy. Konsepnya adalah, kalau dia di sudutnya ini, gayanya ini dibengkokkan menuju sudut atau mengapit sudut, maka ini cos kuncinya. Gitu. Fx-nya itu F cos theta. Kalau dia membuka sudut atau terlebar gini, ditarik ke sini, F-nya ini, jadinya ini sama dengan F sin. Itulah dia. Jadi kalau mau di sini pun kalian bisa tahu, misalnya di sini W. Nah, di sini disebutnya WY. Di sini disebutnya WX. Kalian sudah tahu konsepnya. Oh, W ini ketika dia jadiin WY, dia kan berubah mengapit sudut nih. Artinya sudutnya makin kecil kalau dibelokin, diproyeksikan ke sebelah kanan nih. Berarti jadinya W cos. Ya kan? W cos theta. Oh, yang ini W ini dibelokin ke X ini, makin lebar sudutnya, berarti ini WX-nya sin theta. W sin theta gitu. Nah,
Itulah konsep sin cos menentuin. Jadi kalau kayak gini tadi, dari mana T cosnya sama T sinnya? Itu dari proyeksinya. Nah, kalau sudah dapat proyeksinya, maka dapatlah rumus yang ini tadi. Nih, T sin T. Cari yang arah sumbu X itu apa? Yang arah sumbu Y itu apa? Ini arah sumbu X nih, ini. Arah sumbu Y-nya ini. TY sama OW atau gaya beratnya. Kalian proyeksikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti kalau ini berarti FE itu sama dengan TX. Boleh kayak gini. Atau mau dijabarin lagi, FE dikurang TX. FE dikurang TX sama dengan 0. FE sama dengan TX. Boleh kayak gini. TY dikurang W atau W dikurang TY nggak masalah. W dikurang TY sama dengan 0. Berarti W sama dengan TY. Nah, kayak gini boleh. Jadi ini kuncinya nih. Nah, dari sini nanti dapatlah ini nih. Nih. Inilah yang Bapak bilang tadi, ini TX, T sin, T cos tuh ini. Jadi di sini nggak dijabarin mana cos, mana sin tuh X atau Y, nggak dikasih tahu dia. Tapi Bapak udah kasih tahu tadi. Nah, sin sama cos kalau dibagi hasilnya tan theta nggak? Sin kalau dibagi cos itu dapatnya tan theta. Kalau dapatnya tan theta, berarti kita bisa cari nilai tan theta itu berapa dari sudut yang dikasih tahu. Karena kita mau substitusi tan theta ini ke sini, ke dalam ini, ke dalam persamaan ini. Karena nanti kalau sudah dapat tan theta, kita gampang masukin persamaannya. Nah, dari gambar kita mau cari tan theta gimana? Tetanya kan sekarang di sini. Nah, di sini L, di sini X per 2. Kok X per 2, Pak? Karena totalnya itu X. Nah, kalau di sini X per 2 juga. X per 2 tambah X per 2, sesuai dengan dalam soal, dapatnya X nih. Karena kita bagi dia jadi 2, maka X per 2. Gitu. Maka didapatlah nanti bahwa nilai tan theta itu merupakan X per 2 dibagi dengan ini. Kita cari nilai ini. Ini misalkan si C nih, yang ini. Nilai garis lurus ini. Maka C itu sama dengan apa? Akar dari L kuadrat dikurang. Dalam kurung di sini X per 2 kuadrat. Nah, ini dia nilai C. Karena kita mau cari tan theta. Tan theta itu sama dengan apa? Tan theta itu sama dengan, Pak, kita bisa lihat di situ tan theta depan dibagi dengan miring gitu. Depan dibagi dengan samping gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini, kita bisa simpulkan, maka ini X per 2 depan dibagi samping, maka di sini depannya X per 2 dibagi dengan C ini tadi, C ini masukin nilainya. Atau kalau misalnya disederhanain X per 2 per L kuadrat dikurang X per 2, ini L kuadrat. Ini kok kebesaran kecilan. Nah, jadi kalau misal dimasukkan jadi gimana, Pak? Ya udah, jadi tan theta itu nilainya adalah X per 2, X bagi 2 per akar dari L kuadrat per X 2 kuadrat, ini kuadratnya kurang. Nah, karena theta itu sangat kecil, karena gayanya itu sangat kecil atau sebanding dengan sangat kecil, jadi tetanya itu sangat kecil sebanding dengan X per 2 jaraknya itu, maka bisa diabaikan X per 2-nya itu, jaraknya itu karena kecil banget loh. Gaya muatan elektron ini kecil banget, ketika kita hitung itu X per 2 itu kecil banget, maka itu diabaikan tuh. X per 2-nya ini diabaikan, sehingga karena kalau kita ketahui X bagi 2 dikuadratin itu kalau dibagi lagi nilainya udah kecil, bisa diabaikan. Jika theta sangat kecil, bisa diabaikan, sehingga yang ini kita anggap 0 ini. Ini kita anggap 0, sehingga dapatnya nanti tinggal X per 2L. Makanya dapatnya ini nanti. Tan theta itu sebanding dengan X 2 bagi L. Nah,
ini nanti kan jadinya X per 2 dibagi dengan L atau sama dengan X per 2L. Ini dia. Nah, X per 2L ini tan theta sama dengan X per 2L, ganti masukin ke sini persamaan ini. Pak, tadi kan kita sudah punya namanya sin. Nah, T sin theta. Tadi kan ada T sin theta, ada lagi namanya T cos theta. Ini dibagi nih, T sin theta sama T cos theta dibagi. Nah, yang ini T sin theta dibagi T cos theta dapatnya tan theta. Nah, tan theta ganti 2 per L. Diganti X per 2L. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya gini, T sin theta sama dengan apa tadi kan? T sin theta itu sama dengan W ya. T sin theta itu sama dengan sama dengan FE. Kalau T cos theta sama dengan apa? W. Ini kita bagi nih. Maka nanti dapat hasilnya itu menjadi, ini TT kita bagi coret, ini kita bagi hasilnya jadinya tan theta sama dengan FE dibagi W. Kan ini hasilnya. Kali silang ini ke sini, maka dapatnya ini jadinya MG, W nggak apa-apa ganti MG, langsung MG tan theta. Tan thetanya ganti. Apa gantinya? X per 2L. X per 2L sama dengan FE-nya ganti. FE itu kan gaya kolom. Gaya kolom itu kan rumusnya apa? 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q-nya karena sama Q kuadrat dikali dengan di sini ada X kuadrat. Nah, itu dia. Nanti X kuadratnya dikali nanti dapatlah X itu akar 3 dari dapatlah ini nanti jawabannya. Ini dia. 1/3 Q kuadrat L bagi 2 pi N0 MG. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Halo? Sudah cukup? Nanti kalian bisa Bapak kasih soal dan Bapak kirim link YouTube juga. Penjelasan ini udah Bapak buat kok. Soal yang berikutnya gampang. Yang Bapak mau jelasin yang rumitnya cuma ini doang. Selebihnya ini gampang semua nih. Soal ini sama soal ini, tentukanlah medan magnet di titik P. Nah, medan magnet di titik P itu sama dengan besarnya sama seperti benda 3. Karena apa? Di sini dikasih tahu kalau nilai yang di sini, yang nilai di mana di sini, itu nilainya sama dengan yang di atas. Jadi medan magnet antara dua benda ini diabaikan. Jadi tinggal satu. Jadi medan magnet tinggal yang ini doang. Itu dia. Makanya dapat nanti cuma nyari satu doang, gampang nih, langsung dapat 160. Tinggal masukin 4E, nilainya ada, 1/4 I0-nya ada, langsung dapat. Yang nomor 6. Yang 6 gampang juga. Sebenarnya nih kayak vektor, tapi bukan vektor. Jadi ibaratnya ada dua benda, ada dua benda, kemudian benda itu ditaruh tengah-tengahnya di sini. Berapa medan magnet di antara benda ini? Maka kalian bisa cari kayak tadi, E1-nya kemana arahnya, E2-nya kemana arahnya. Ternyata arahnya ini sama loh, ke kiri semua nih. Jadi arahnya ke kiri semua, maka di sini makanya disimpulkan ditambah di sini. E1 tambah E2. Nah, di sini soalnya ada sedikit kesalahan. Tanda minus jangan dimasukin. Tanda minusnya jangan dimasukin. Kenapa, Pak? Nggak usah dimasukin. Karena kita sudah ngitung di sini minusnya itu. Nih, di awalnya udah kita masukin. Di sini juga udah kita masukin. Jadi nggak bisa, makanya nanti ini hasilnya minus. Ini juga minus. Maka S1 tambah E2 dapatnya minus 6,3910 pangkat 5. Jadi nanti cara ngerjain yang soal nomor ini sama kayak yang tadi. Ada bendanya di sini, ada bendanya di sini, ada bendanya di sini. Tinggal kita hitung jarak aja nih titik X nih. Jarak ke sini itu sekian. Jarak ke sini itu sekian. Ada di soal dikasih tahu tuh. 6 cm, T2 21. Kemudian benda yang ketiga nih tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah tuh berarti di sini 6, jaraknya di sini 21. Berarti kalau di tengah-tengahnya 21 kurang 6 berapa? 15 di sini tengah-tengahnya. Nanti cari jarak ini ke sini. Nah, kurangin aja 15 kurang 6. Cari ke sini lagi. 21 kurang 15 seperti itu. Boleh kayak gitu, atau mau cari lebih simpelnya lagi,
Nah, ini kan 6 nih, artinya 6 ini kita anggap titik koordinatnya berapa itu. Nanti di soal udah ada tuh 13,5. Berarti kan kalau di sini tuh nilainya adalah berapa? 13,5 bagi 2. Tengah-tengahnya ini 13,5 nih. Nah, kok 15 ini? Jadi 21 kurang 16 ini dapatnya 13,5, sorry. Nah, jadi titik yang di sini tengah-tengahnya itu 13,5. Makanya ini ada nih. Satuannya kan dalam senti, diubah ke meter dulu nih. 13,5 dikurang dengan 0,6 berapa? Dan dapatlah jarak ini X1. Kemudian di sini ini kebalik ini, Mak. Dia dibuatnya 0,13 dikurang 0,21. Hasilnya minus. Tapi nggak apa-apa, ada kuadrat di sini. Jadi dia positif lagi. Nggak masalah mau dibalik kiri kanan 0,21 kurang 0,135 boleh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau enggak Bapak langsung kasih tugas. Tugasnya gampang. Kalian ganti angka ini mana nih? Nomor 4, soal nomor 4 mana nih? Ganti nilai Q-nya, sorry. Nilai Q-nya jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Oke. Nilai Q-nya. Nilai L-nya, panjang talinya misalkan 10 cm deh. Tetanya ganti 30. Udah. Gravitasi 10 meter per sekon. Massa elektron, masanya itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 juga deh. Kilogram. Dah. Ini masanya ada, L-nya ada, Q-nya ada. Soal nomor 4. Oke. Tentukan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Coba cari. Ada pertanyaan sampai di sini? Q-nya ada, L-nya ada, θ-nya ada. Silakan dicari nilai X-nya berapa. Tapi kalau bisa dibuat sama, cari juga nilai TX per T-sin-nya berapa supaya tahu nilainya. Buat sama seperti nomor 4. Oke, cukup. Bapak nanti kirimkan linknya. Di link pengumpulannya di grup WA. Jam 6 aja kumpulnya. Jam 6 sore. Oke, cukup ya.